Yang paling penting sebenarnya, Niko, Agnes, adalah pembelajaran dari kasus yang ada, itu kemudian penataan apa yang harus kami lakukan. Menyimpangkan prosedur atau menambah prosedur itu tindakan maladministrasi. Tapi orang yang mengurus perizinan, ketika kemudian dia lelah dengan prosedur yang berbelit-belit, yang bermacam-macam, tidak berkepastian, maka kecenderungannya cuma dua dia. Satu, dia stop, tidak mau lagi memproses, atau kemudian dia akan mencari pintu belakang. Pintu belakang inilah celah bagi korupsi. Kalau mau untuk sapu, itu bisa menyapu yang kotor, maka sapunya sendiri juga harus bersih. Disinilah kemudian ujian bagi kami, ujian bagi integritas kita, ujian juga bagi sistem kerja kita, dan juga tentu adalah karena memang dimandatkan untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai kemudian bukannya menyelesaikan masalah tapi ikut terlibat dalam masalahnya atau menjadi masalah itu sendiri, kira-kira gitu. Nah ini yang harus perkuat oleh Ombudsman gitu ya. Tugas pemerintah untuk negara hadir itu kan adalah lewat instrumen pelayanan publik. Sesibuk apapun kami di pemerintahan, di birokrasi misalnya, lembur sampai malam dan sebagainya itu, buat masyarakat itu kan adalah sibuknya kita saja gitu. Yang penting buat mereka adalah ketika dia mau mengakses layanan pendidikan, kesehatan, sampai kemudian urusan pertanahan, negara hadir tuh enggak gitu. Nah dalam konteks itulah Ombudsman mengawasin. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Gercep Gerak Cerita Politik bersama saya Agnes Theodora. Saya Nikolaus Sarbowo. Nah, hari ini kita bahas apa nih Nikolaus? Kita bahas masalah yang agak berat ini, agak korupsi. Korupsi lagi ya? Korupsi mulu. Perasaan barusan beberapa pekan lalu, episode lalu kayak kita juga barusan ngomongin soal korupsi-korupsi yang emas-emasan itu ya. Emas yang sangat banyak itu. Iya, emas yang lebih besar daripada Monas itu ya. Nah ini sekarang korupsi apa berarti? Korupsi ya, ini ada yang lain ini? Ya terjadi ya, ini bisa dibilang oknum atau mungkin juga ya komisioner juga ya yang pernah terjerat korupsi dalam hal ya ada mainan di situ kan melakukan laporan hasil pemeriksaan ya, disitulah permainannya di situ. Mainannya di situ. Dan ini dikeluarkan biasanya laporan ini oleh sebuah instansi yang memang sangat penting sebenarnya Mbak dalam Republik ini. Penting tapi mungkin banyak orang belum tahu ya. Betul. Apa sih gunanya, apa sih tugasnya gitu-gitu ya. Itu adalah Ombudsman ya. Ombudsman. Dan itu adalah kita tahu itu anak kandung reformasi ya Mbak. Jadi mungkin publik juga biar bisa tahu seperti apa kerja-kerja Ombudsman, lalu apa yang sudah dikerjakan sekarang lah. Ya, dan juga pastinya evaluasi setelah munculnya kasus-kasus korupsi ini seperti apa ke depannya. Kita sudah kehadiran tamu spesial. Terima kasih Pak Robert Endrijaweng ya Pak. Terima kasih Bapak. Agnes, terima kasih sahabat Kompas. Sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini ya. Siap. Iya Pak, ini tadi seperti saya sampaikan lah sama Agnes bahwa ada kasus yang memang melibatkan komisioner di Ombudsman ya Pak. Ya sekarang udah mantan ya Pak, mantan komisioner Ombudsman. Nah sebenarnya apa sih Pak yang terjadi sehingga ada beberapa komisioner yang sempat terjerat kasus korupsi di situ? Iya, ini terjadi dugaannya ya di masa lalu, di periode kemarin. Dan tentu sikap normatif kami pimpinan sekarang adalah menunggu dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan gitu. Dan Ombudsman tentu tidak dalam posisi untuk mengomentari lagi karena sudah berjalan gitu ya. Yang paling penting sebenarnya Niko, Agnes, adalah pembelajaran dari kasus yang ada, itu kemudian penataan apa yang harus kami lakukan. Karena cara terbaik untuk merespons situasi krisis adalah dengan bangkit dari keterpurukan, menata apa yang selama ini menjadi celah gitu ya, dan membangun komitmen. Nah pimpinan sekarang 2026 hingga 2031 itu pimpinan yang berangkat dari satu komitmen kuat agar paling tidak kembali terulang. Lalu kemudian mengambil sejumlah langkah untuk lebih membuat proses bisnis di Ombudsman itu
berdasarkan kesepakatan dan keputusan di level pimpinan dan semua harus dibawa ke pleno pimpinan. Tidak ada lagi proses-proses yang tidak sampai ke tahap itu. Karena kemarin memang tahapannya tidak semua sampai ke sana. Sekarang saya lihat 4 bulan tepat kami sekarang dari pimpinan baru, ini semua masalah, semua hasil pemeriksaan yang namanya laporan hasil pemeriksaan itu memang harus dibahas. Dijaga ketat lah ya Pak dijaga untuk ketat. sampai. Bersama-sama. Jadi kita menjaga bisnis prosesnya didasari oleh satu komitmen kuat bahwa integritas itu adalah mahkota. Mahkota bagi para pemeriksa dan mahkota bagi ombudsman. Kenapa gitu, Niko ya? Karena ombudsman itu tiap hari mengurus kasus, mengurus masalah. Tiap hari. Tiap hari. Jumlah pengaduan atau laporan masyarakat ke ombudsman itu kan per tahun ribuan, belasan bahkan sampai puluhan ribu, yang itu memang isunya adalah maladministrasi. Nah, bagi sahabat Kompas yang mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah maladministrasi, panjang definisinya, tapi kalau saya boleh ringkas, maladministrasi adalah perilaku koruptif. Kalau korupsi itu terjadi tindakan korupsi beneran, maladministrasi itu pintu masuknya. Pintu masuk di mana misalnya kalau kita lihat bentuknya ada penundaan berlarut, ada penyimpangan prosedur di birokrasi, ada konflik kepentingan, ada penyalahgunaan kewenangan. Ini semua adalah bentuk-bentuk maladministrasi. Yang misalnya contoh sederhana penyimpangan prosedur misalnya. Prosedurnya sudah jelas, seseorang akan mengurus perizinan misalnya, dia akan bermula di unit mana, akan berproses ke unit mana saja dan nanti akan berakhir di mana. Tetapi cara birokrasi untuk bisa membuka peluang terjadinya tindakan korupsi itulah dengan menyimpangkan prosedur yang ada, yang sudah baku disimpangkan. Standar sudah jelas tapi disimpangkan kemana-mana. Atau dia nambah-nambah prosedur. Nah, menyimpangkan prosedur atau menambah prosedur itu tindakan maladministrasi. Tapi orang yang mengurus perizinan, ketika kemudian dia lelah dengan prosedur yang berbelit-belit, yang bermacam-macam, tidak berkepastian, maka kecenderungannya cuma dua dia. Satu, dia stop, tidak mau lagi memproses, atau kemudian dia akan mencari pintu belakang. Pintu belakang inilah celah bagi korupsi. Maka pintu masuknya adalah maladministrasi, tapi kalau kemudian ada yang mengambil jalan pintas dengan misalnya gratifikasi atau suap, maka maladministrasi ini terjadi korupsi beneran gitu. Itu terjadi pada 12 bentuk maladministrasi kurang lebih begitu. Jadi memang tugas ombudsman ini adalah mencegah korupsi dengan memperkuat lapisan agar tidak terjadi maladministrasi tadi itu. Nah, dalam konteks kami menangani berbagai laporan atau pengaduan masyarakat yang membawa kerugian bagi masyarakat, kita harus tunjukkan juga bahwa ombudsman memang juga yang menjadi garantor sendiri dari penjamin tidak terjadinya korupsi, tindakan maladministrasinya kan gitu kan. Ibarat kata orang kalau mau untuk sapu itu bisa menyapu yang kotor, maka sapunya sendiri juga harus bersih gitu. Itu dalam komitmen dan pimpinan sekarang punya paling tidak 4 bulan dan mudah-mudahan ke depan komitmen itu sangat kuat ya di sisi kepemimpinan kami solid. Kita kuat untuk menjaga integritas itu, tetapi juga yang tidak kalah penting dan ini waktu-waktu ke depan kita akan menata bisnis proses, terutama bahwa semua proses terkait dengan pemeriksaan, lalu ujungnya nanti terbit produk kita, laporan hasil pemeriksaan itu harus diputuskan secara kolektif kolegial. Itulah makna kenapa kami kepemimpinannya itu formasinya jamak. Jamak itu 9 orang, bahwa kemudian ini bukan hanya urusan 1-2 orang, urusan kolektif, urusan bersama dan harus diputuskan di rapat pleno. Gitu. Itu yang coba kita jaga betul. Nah, sebelum perubahan SOP dan bisnis proses sekarang ini, berarti sebelumnya itu untuk pemeriksaan seperti itu bisa tidak harus semuanya ya Pak, tidak harus 99-nya itu gimana sih Pak? Kok bisa akhirnya tercemplung? Kok bisa akhirnya tercemplung? Ya ada yang menduga seperti itu, ya mungkin itu juga yang membuat kemudian jadi pertanyaan banyak orang juga. Memang secara normatif saya katakan bahwa proses itu harus dijaga ya, proses itu dijaga. Bahwa yang sudah terjadi buat saya ya sudah, itu jadi pembelajaran. Sekarang bahasa positifnya adalah
bagaimana kemudian mengembalikan kerja-kerja ombudsman, terutama kerja-kerja pemeriksaan itu kepada rel yang benar. Rel yang benar adalah bahwa tidak ada sesuatu itu diputuskan secara individual. Tidak ada sesuatu itu hanya menjadi bagian dari satu dua pihak tertentu. Itu semua harus bermuara pada keputusan kolektif kolegial bersembilan itu, dan hanya ada satu forum yang namanya rapat pleno. Nah ini yang coba dijaga selama pimpinan baru sekarang, dan itu rasanya membuat semua kita itu berada dalam proses kerja yang sama, tapi sekaligus juga tanggung jawab bersama. Jadi kalau terjadi apa-apa, itu bukan lagi tanggung jawab orang per orang, tanggung jawab bersama begitu kan. Itu sebenarnya saling jaga ya Pak. Saling jaga. Tidak saling, kalau ada ini mengingatkan gitu. Betul, ya Pak. Mengingatkan, lalu kemudian kalau terjadi misalnya protes dari luar, ya semua harus ikut bersama-sama jawab gitu. Dan ini juga memberikan perlindungan kepada seribuan staf kami gitu ya. Kalau kami solid di atas, kita transparan, maka teman-teman asisten yang bekerja di bawah maupun para ASN kita itu juga bekerja dalam ekosistem yang juga terbuka dan transparan gitu kan. Jadi ini banyak manfaatnya, banyak manfaatnya. Tetapi kalau kita misalnya menjadikan kerja-kerja itu sebagai ruang gelap kekuasaan karena pimpinan punya kekuasaan, maka itu pasti sedikit banyak berpengaruh ke mereka, berpengaruh ke para asisten, karena kan nggak mungkin pimpinan kerja sendirian. Pasti kemudian arahan atau instruksinya kan itu dialirkan ke bawah. Nah di bawah ini boleh jadi dia tidak sepakat, hati nurani tidak ke sana gitu kan. Tetapi karena ini sudah arahan, lalu kemudian dengan segala keterpaksaan dia menyesuaikan misalnya, itu kan penyakit bagi organisasi gitu kan. Itu tidak bagus untuk organisasi yang modern. Dan untuk ombudsman itu wajib, karena kami justru menangani yang beginian gitu. Kita menangani maladministrasi, jangan sampai kemudian kita malah itu agak ironis sih Pak. Ironis gitu itu. Itu yang paling penting untuk ombudsman. Sudah berusia 26 tahun gitu, diuji oleh berbagai dinamika, naik turun dan sebagainya. Tapi memang ujian terakhir ini ujian yang sangat berat gitu ya. Dan mudah-mudahan juga pembelajarannya juga harus kelas berat. Jangan kasusnya berat, pembelajarannya cuma biasa saja gitu kan. Jadi harus ada upaya untuk sungguh serius menata kembali, itu sih yang bisa ini. Kalau dari internal tidak melakukan audit ulang, audit menyeluruh, tapi kalau dari Kejagung sendiri yang menangani kasus, ada nggak Pak permintaan informasi terkait LHP yang sudah ada sebelumnya dan bagaimana ombudsman menanggapi itu? Ya, proses di mereka tentu karena proses hukum tentu dia akan mencari semua informasi terkait ya, termasuk produk-produk kita dan sebagainya. Yang pasti di ombudsman untuk beberapa LHP yang memang disinyalir punya kaitan ke sana, rapat kami di pimpinan memutuskan untuk di hold dulu. Karena biarkan saja proses hukum berjalan. Itu bagian dari dukungan ombudsman juga terhadap proses hukum, agar kemudian kita tidak terlibat dalam proses pemeriksaan, sementara proses hukum akan mungkin berjalan lain misalnya. Jadi biarkan saja hukum berjalan. Nanti kalau sudah selesai baru kita akan coba lihat lagi seperti apa untuk beberapa LHP, beberapa kasus gitu ya, yang punya kaitan ke arah sana gitu. Dikit Pak, agak ini ya Pak, nakal dikit Pak. Tapi emang LHP yang bisa dimainkan itu yang berbau-bau dengan korporasi gitu-gitu ya Pak? Atau gimana sih Pak? Biasanya kayak apa? Saya penasaran gitu Pak. Memang dalam banyak ini tidak selalu harus korporasi, selalu saja bisa ya bagi orang yang memang punya niat untuk itu gitu ya. Karena begini, konstruksi kerja di ombudsman itu kan adalah selalu terlapornya itu adalah instansi penyelenggara pelayanan publik. Di situ ada pemerintahnya, ada non pemerintah karena kita juga melakukan pemeriksaan terhadap misalnya notaris ya, yang bukan non pemerintah, yang bukan pemerintah gitu ya, yang memang dia punya pekerjaan itu menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya jika dia mendapatkan pembiayaan dari negara, APBN atau APBD. Jadi posisi terlapor itulah orang yang punya otoritas kira-kira gitu. Sementara posisi pelapor adalah orang yang mengurus sesuatu, tapi dalam proses mengurusnya dia menemui kendala. Kendala itu yang serius kita sebut maladministrasi. Nah, dalam proses untuk bisa kemudian dia keluar dari masalah, keluar dari kendala itu, lalu kemudian dia lapor ke ombudsman, kan begitu kan, lapor ke ombudsman
ombudsman ngurus masalah kira gitu. Iya. Nah, Niko dan Agnes bisa membayangkan bagaimana kalau orang ngurus masalah Iya. itu kan pasti selalu nyerempet ke arah-arah yang ini kan. Nah, disinilah Ini kemudian biar publik kan paham juga ya Pak iya, gambarannya. disinilah kemudian ujian bagi kami, Oke. ujian bagi integritas kita, ujian juga bagi sistem kerja kita, dan juga tentu adalah karena memang dimandatkan untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai kemudian bukannya menyelesaikan masalah tapi ikut terlibat dalam masalahnya atau menjadi masalah itu sendiri, kira-kira gitu. Nah, ini yang harus perkuat oleh ombudsman gitu ya. Tapi biasanya kayak gitu bisa terendus juga nggak sih Pak? Misalnya kayak untuk mencegah konflik kepentingan, misalnya tahu, oh kalau ini berarti jangan dia yang menangani atau seperti apa gitu-gitu loh Pak, yang terkait sektor ini atau itu biasanya Sistem ada kerja nggak? di ombudsman sudah sangat jelas, Agnes, bahwa kalau seseorang itu, termasuk kami pimpinan, kalau punya sedikit saja irisan dengan suatu kasus, atau punya hubungan tertentu dan sebagainya, maka kami harus declare, saya tidak ikut dalam proses pemeriksaan karena saya punya kaitan. Gitu. Karena kalau sudah punya kaitan, sedikit banyak pasti terpengaruh pada konflik kepentingan, gitu ya. Nah, ini yang kita clearkan begitu. Jadi suatu laporan misalnya masuk ke ombudsman, diproses dulu di satu unit kerja pengaduan masyarakat, lalu kemudian bawa ke pleno akan putuskan jadi nggak pemeriksaannya misalnya gitu kan. Kalau jadi pemeriksaan kita harus declare misalnya kalau saya punya kaitan hubungan personal, ada saudara di situ atau saudara, atau apa gitu dan sebagainya ya. Itu kemudian saya harus mendeklar. Kalau enggak teman-teman juga bisa memancing saya misalnya untuk menyampaikan apa konflik kepentingan saya, dan kalau memang saya punya konflik kepentingan maka saya wajib untuk tidak ikut dalam proses pemeriksaan, bahkan selama proses sampai pada produk akhir saya nggak boleh ikut. Saya juga nggak boleh terlibat dalam memberikan pendapat gitu, karena pendapat saya boleh jadi kan motivasinya bias itu ya, karena Pak? bias, karena kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan yang punya kaitan yang bisa berkonflik dengan kepentingan lembaga gitu. Menarik. Ini selain persoalan yang tadi lah, ini ombudsman memang lagi disorot banget sekarang. Disorot ya. Tiba-tiba jadi sorotan nih. Sebelumnya publik nggak tahu ya ombudsman Pak. Jadi ini juga kita sambil jadi tahu, publik tahu, ini ada maladministrasi, bisa lapor sini, bahwa ada pelayanan publik yang tidak baik ya Pak, bisa lapor gitu kan Pak. Dan pelayanan publik itu Niko, itu seluruh hidup kita ketika kita berurusan dengan pihak pemerintah itu pada dasarnya pelayanan publik. Sejak lahir kita ngurus misalnya akta kelahiran gitu kan, atau bahkan sejak proses kelahiran itu ibu yang melahirkan itu diurus di rumah sakit, itu pelayanan publik. Itu publik. Lalu kemudian dia tumbuh, dia kemudian harus mendapatkan misalnya layanan pendidikan gitu kan. Lalu kemudian dia akan bekerja, dia ngurus terkait dengan hal yang bisa dia bekerja misalnya ya, kesiapan lapangan kerja dan sebagainya, lalu kemudian izin dan sebagainya, atau kalau dia buka usaha dia harus ngurus izin, lalu kemudian meninggal kan akte kematian. Ada kematian juga. Jadi seluruh hidup kita sesungguhnya adalah pelayanan publik. Maka sebanyak itu pula lah jumlah yang pengaduan laporan pengaduan. Makanya berapa Pak kalau tahun ini Pak? Tingkat interaksi kita bisa 25.000 tingkat interaksinya dengan pihak masyarakat ya. Ada yang datang untuk membawa laporan pengaduan, ada yang datang untuk berkeluh kesah atau berkonsultasi. Itu semua kita harus buka pintu, baik di kantor perwakilan, kita punya 34 kantor perwakilan, maupun juga di kantor pusat, semua harus dibuka pintunya untuk itu. Yang pasti ketika kemudian ada pengaduan atau laporan, pendekatan kita memang kasuistik, kita harus selesaikan kasus demi kasus begitu ya. Dan disinilah sebenarnya tingkat interaksi antara kami dengan pelapor dan kami dengan terlapor itu pemerintah, itu kalau nggak dijaga itu bisa kemudian tergelincir gitu ya. Nah disinilah dijaga betul ya, dengan pelapor seperti apa dan terlapor seperti apa. Dan kalau saya sebenarnya sederhana ya. Ya tadi ada persoalan korupsi ya Pak. Nah ada persoalan lain kan ya Mbak terkait pergantian antar waktu komisioner ombudsman, dan untuk menggantikan yang tadi sudah tidak lagi jadi komisioner ya Pak. Dan yang ramai itu adalah yang seharusnya urutan bawah mungkin setelah yang sudah terpilih ya Pak sekarang, tapi ternyata dilengkapi Pak. Yang berwenang untuk ini tentu adalah Senayan ya, dalam hal ini DPR RI. Ya mungkin sudah berkoordinasi juga dengan istana dan sebagainya ya, kita percayakan saja Mas Niko ya, lebih pada soal bahwa hasilnya nanti itu mudah-mudahan sama semangatnya gitu ya, untuk
benar kita membangun lembaga ini ya memang dalam situasi hari ini harus saya katakan memunculkan banyak pertanyaan juga ya. Di banyak saya kan ke berbagai daerah, lalu kemudian juga di pusat, di kementerian lembaga, satu dua yang bertanya gimana prosesnya ini segala macam. Ombudsman seperti oke, itu bagus menurut saya ya, untuk kita juga bisa lebih lebih bisa mawas diri juga bahwa kita ini bukan malaikat ya, selalu ada celah untuk itu dan juga ada kasus, ada prahara bahkan dan sebagainya. Dan buat saya perjalanan 26 tahun ini dengan kasus yang kemarin sama sekali tidak untuk membenarkan, tapi blessing in disguise-nya lah ini kemudian kan memunculkan, membongkar sesuatu yang selama ini mungkin tidak benar gitu ya, dan sekarang mau kita benarkan kayak gitu Mas Niko ya. Itu jawaban normatif saya. Iya, benar. Tapi mungkin secara keorganisasian itu butuh cepat nggak sih Pak untuk segera terisi gitu Pak? Karena ini kan PAW kalau memang terjadi baru sekali ya, baru sekali terjadi kalau memang benar, karena sebelum-sebelumnya kan tidak nggak pernah ada PAW ya Pak ya? Iya, baru kali ini paling tidak yang saya tahu dan selama perjalanan memang PAW-nya baru ini gitu ya. Yang itu kalau nggak salah di Senayan juga sudah berproses ya, kita nggak tahu nanti seperti apa hasilnya lalu kapan gitu ya. Kami ini kan pimpinan tuh mengampu ini Niko, mengampu hampir 50 bidang layanan publik pemerintah pusat. Kan kita punya 40 kementerian, punya sangat banyak lembaga pemerintahan non kementerian dan sebagainya. Lalu kita punya 38 provinsi. Nah ini semua kan harus dalam pengawasan ombudsman gitu kan. Ini tentu pimpinan baru ini akan menambah kekuatan kita juga untuk bisa mengawasi secara optimal semua itu. Oke Pak, tapi saya penasaran dan pengen saya tanya juga karena jadi pertanyaan banyak publik juga ya Pak ya gitu. Sudah dengan kasus Pak Heri kemarin, Pak YK, terus habis itu ini kan sekarang juga PAW kan juga jadi sorotan karena kan sebenarnya Pak Radiansyah itu juga dulunya pernah jadi bagian dari TKN Prabowo Gibran juga begitu ya Pak. Nah, dengan bertubi-tubi kejadian tersebut gitu, nah Bapak melihat nggak sih bagaimana ya Pak ya supaya jangan sampai persepsi publik terhadap ombudsman itu semakin kemana-mana begitu Pak. Bagaimana ombudsman bisa menjaga persepsi bahwa ombudsman independen nih meskipun di tengah kemarin sudah ada kasus-kasus korupsi, lalu sekarang sorotan terhadap PAW penggantinya begitu. Itu bagaimana Pak? Ombudsman akan selalu independen. Terkait dengan seperti apa profil dan sebagainya tentu saya tidak tahu dan tidak dalam kapasitas juga untuk mengomentari itu. Tapi kalau sudah masuk ke ombudsman biasanya kita membangun budaya kerja bersama yang disepakati bersama di dalam gitu ya. Jadi saya percaya bahwa dengan komitmen bersama itu independensi akan terjaga. Independensi masing-masing dan independensi secara kolektif itu akan terjaga. Jadi saya percaya Agnes, siapapun nanti itu akan mendukung proses kerja kita. Itu sesuatu yang saya kira bisa saya jamin paling tidak selama 5 tahun dan tahun ini maupun tahun-tahun ke depan. Bahwa kemudian ada kasus kemarin, saya bukan analis atau bukan komentator ya, tapi paling tidak dari pencermatan saya itu nggak ada kaitan dengan urusan-urusan politiknya ya. Mungkin memang ke individunya, ke pribadinya, atau mungkin juga jangan-jangan ke sistem kerja kita ya, yang membuat kemudian lalu orang tuh terdorong dan tergelincir ke sana gitu ya. Nggak ada kaitan dengan latar belakang, nggak ada kaitan dengan rekam jejak politik dan sebagainya. Itu paling tidak sepengetahuan saya begitu ya. Sehingga kemudian memang respon kita atas masalah itu adalah respon yang sifatnya perbaikan kelembagaan, penguatan komitmen dan moral pribadi gitu ya. Lalu kemudian sistem kerja yang dibenahi. Memang di situ batasan ombudsman gitu. Bahwa kemudian ada yang mengaitkan itu kemana-mana ya biarkan saja untuk orang berpendapat seperti itu ya. Dan itu juga mungkin ombudsman akan melihat pendapat-pendapat itu kan sebagai bagian yang juga perlu untuk ombudsman harus memitigasi. Misalnya kalau tadi itu ada kaitan ke arah politik, lalu kemudian di dalamnya kita akan kelola seperti apa sih, termasuk misalnya
Kalau ada kaitannya, ada kasus, ya kita declare bahwa saya misalnya punya konflik kepentingan atau punya kaitan apa, harus dibuka. Berarti rambu-rambunya pun akan lebih ketat lah ya harus Pak, lebih berarti ketat, ke depan. harus lebih ketat, dan memang itu yang kami kerjakan 4 bulan ini, menata betul ya dari semua bisnis proses kita, lalu kemudian juga percaya pada apa yang dikerjakan oleh teman-teman asisten profesional tadi, dan saya kira memang ya harus begitu sistem kerjanya begitu ya, sambil kami menjaga betul kekompakan gitu ya. Kalau kami misalnya tidak kompak, tidak solid, tidak lalu kemudian menjaga kolektif kolegial ini, tentu banyak kasus atau laporan dari masyarakat ini yang terbengkalai gitu. Dan kita tidak mau itu terjadi gitu. Pak, ini ya refleksi 26 tahun ya Pak. Sebenarnya ya ini kan perjalanannya panjang, iya, 26 betul, tahun. Apa sih yang Bapak pikirkan terkait masih menjadi pekerjaan rumah bagi Ombudsman gitu Pak? Karena Bapak kan sudah 2 periode ya di sini. Apa sih Pak, dan mungkin ya kita tahu lah LHP itu kan kadang masih macan ompong istilahnya ya Pak. Iya, betul, Mungkin bisa ya. cerita juga soal itu Pak. Kalau saya misalnya ditanya yang substansi nih, ya tentu satu sisi adalah penguatan kewenangan. Kewenangan ini memang perlu diperkuat lagi ya, agar produk-produk kita itu lebih kemudian tereksekusi, begitu ya. Karena Ombudsman itu kan keluar produknya namanya LHP, lalu berujung pada rekomendasi itu, lalu kemudian dengan segala cara kita harus juga melakukan pendekatan agar produk kita itu dieksekusi atau dijalankan. Nah, ruang yang agak beratnya itu adalah ketika sudah keluar produk ke eksekusinya. Karena kalau di peradilan misalnya selesai putusan, lalu kemudian dia akan tereksekusi, atau kalaupun misalnya PT UN selesai putusan, dia kemudian membiarkan saja misalnya prosesnya seperti apa yang akan direspon oleh para pihak. Kalau Ombudsman tidak, kita punya langkah lebih lanjut untuk monitoring dan resolusi. Seringkali yang kurang banyak dipahami oleh masyarakat adalah kalau kami sudah keluarkan produk, Ombudsman nggak boleh berdiam diri. Kita melakukan berbagai upaya agar produk kita tadi itu bisa dieksekusi atau dijalankan. Inilah tipologi atau karakter Ombudsman di ratusan negara. Ombudsman kan bukan Indonesia, di berbagai negara. Memang tipologi beberapa Ombudsman seperti Filipina atau Thailand dia sangat kuat. Di Filipina bahkan Ombudsman itu sekaligus menjadi KPK-nya. Karena dia menangani isu maladministrasi dan korupsi. Kemudian di Thailand dia menangani isu maladministrasi, pelayanan publik, dan isu HAM dan sebagainya gitu. Nah di kita karena pasca reformasi, setiap isu kan muncul lembaga kan gitu kan. Jadi ada KPK, ada Komnas HAM, ada Ombudsman dan sebagainya. Itu adalah pilihan politik, kebijakan politik. Tetapi bagaimana kemudian memperkuat kewenangan yang lebih pada eksekusi atas hasil kita, itu satu hal yang memang harus kami perkuat. Ranahnya bukan hanya di Ombudsman ini, ranahnya adalah pada pembuat kebijakan, yaitu adalah DPR dan pemerintah tentu saja gitu. Lalu kemudian kedua juga paling tidak refleksi saya adalah pada dukungan sumber daya, khususnya sumber daya pendanaan. Nah ini isu klasik ya. Dan juga sumber daya manusia. Di Ombudsman saya selalu katakan kalau uangnya cukup, lalu kemudian orangnya cukup, rasanya banyak yang kita ini. Karena masih banyak Niko dan Agnes ya, laporan masyarakat yang tidak tertangani secara tuntas. Masih banyak juga. Dan ini kemudian kan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, kenapa laporan saya itu lama sekali? Atau kenapa laporan saya itu tidak tertangani gitu ya. Tentu Ombudsman sama sekali tidak bermaksud untuk misalnya mengabaikan, tetapi ya inilah batas kemampuan kita, batas kekuatan kita begitu. Kalau kemudian ini disupport, didukung secara maksimal, mungkin memang kita bisa menyelesaikan banyak hal. Ini adalah problem-problem yang sangat dirasakan masyarakat dari masalah keseharian dia terkait orang mau untuk bayar SPP, atau kemudian isu ketika dia mau untuk mengakses rumah sakit ini ternyata BPJS-nya nggak aktif gitu. Itu semua Ombudsman semua. Sampai kepada urusan yang saya tangani sekarang, isu pertanahan misalnya, itu isu-isu yang kelas berat gitu kan. Yang ini semua ke kita gitu. Dan untuk bisa melakukan ini, Ombudsman melakukan investigasi lapangan. Agak beda dengan lembaga pengawas lain. Dia mungkin hanya bekerja dari balik meja begitu ya, memanggil orang lalu kemudian mereview dokumen.
Ombudsman kebanyakan pekerjaannya lapangan, maka memang dana atau anggaran untuk investigasi lapangan itu butuh dukungan yang dan cukup sekarang kuat. masih under sekali berarti ya Pak, masih kurang. Masih perlu banyak penambahan. Masih perlu banyak ya. penambahan. Itu bahasa. Ini masalahnya susahnya pemerintah juga lagi efisiensi ya Pak. Ah, itu ya Pak, ya agak berat Iya, ya Pak. betul. Betul, Iya, tapi tentu kita Tuh. menghormati keputusan pemerintah untuk mengefisiensi. Kemarin habis ditambah nggak Pak? Maksudnya Iya, kan ada udah tambahan mulai nggak? dibuka terus ada tambahan-tambahan Sedang atau? dalam proses, mudah-mudahan nanti ke arah sana begitu ya. Dan saya kira memang setiap lembaga kan mengalami itu ya, apa namanya, upaya efisiensi yang itu di Ombudsman, mudah-mudahan juga nanti akan ada tambahan lah gitu. Boleh sambil minum Pak? Oh ya boleh ambil minum loh Pak, kita juga deh. Pak mungkin Biar minumnya inilah Normatif saya. ini Tapi Pak. Nggak bisa di Betul. ini. Gimana? Soal ini sih Pak, kayak apa? Ya banyak maladministrasi kan berarti Iya, yang itu sudah benar, iya. dipantau oleh Ombudsman gitu ya Pak ya. Itu Ke substansi ya. Ya. gitu. Nah, maladministrasi ini tuh Ombudsman bisa Pak memantau apa yang terjadi di seluruh Indonesia, Nah, Bapak bisa cerita berkaitan nggak, dengan Pak, berbagai terkait lembaga gitu. Apa yang sudah dilakukan? Harus ya, tapi memang karena kita kan tidak tiap hari juga mengawasi mereka ya. Memang jangkauan terbatas juga. Harusnya Ombudsman itu seperti inspektorat. Oke. Dia melekat ke masing-masing institusi itu. Nah, karena kita itu tidak ada di setiap kementerian lembaga, ya kemudian inspektorat itu yang kita perkuat. Gitu. Jadi Ombudsman-nya kementerian lembaga itu inspektorat, Iya. Irjennya Iya. Bawasda kalau di daerah dan sebagainya. Apip. Apip itu, Aparatur itulah Ombudsman-nya karena pengawas internal pemerintah. sistem kerjanya hampir sama. Hanya bedanya lah kami pengawas eksternal, mereka internal gitu. Itu. Bisa ya Pak, itu jadi memang Tapi produk mereka agak beda dengan kita. Kalau kita produknya itu kan sampai pada LHP dan kemudian kita berusaha untuk eksekusi. Tingkat keberhasilan 92%. ya. Enggak, dan Eksekusinya kita. kalau Apip kan ngikutin Perintah oleh atasannya. PPK-nya. PPK-nya, Iya, betul. kalau gubernur atau ini bilang Nggak bisa ini jangan, ya, betul. dia takut juga. Betul. Iya. Yang itu Pak tadi mungkin penilaian ini seperti apa sih Pak yang Bapak sudah lakukan di daerah-daerah dan temuan apa yang paling besar gitu ya? Iya. Gitu. Jadi kami ini punya dua sayap pekerjaan ya, Niko dan Agnes ya. Satu sisi sayap pemeriksaan, ini tadi berbasis pada pengaduan atau laporan. Ini pendekatannya kasuistik. Dari kasus ada, kita selesaikan kasusnya. Ibaratnya api, jadi kita ini memadamkan kebakarannya. Gitu. Lalu kemudian selesai. Tetapi kalau kita hanya berfokus pada memadamkan kebakaran, kita pasti kelelahan. Kita terus melakukan penindakan, pemeriksaan, nggak akan pernah selesai kasusnya. Maka kemudian kita bergerak ke hulu, pencegahan. Pencegahan itu adalah langkah terbaik untuk tidak terlanjur ada kasus, kayak gitu kan. Nah, kalau yang pencegahan ini saya kebetulan di POD ini menangani sisi manajemen pencegahan maladministrasinya. Namanya MPM, unit kerjanya ini, di mana langkah pertama kami buat potret dulu. Potret atau wajah layanan publik di hampir semua kementerian lembaga maupun juga BUMN dan hampir semua juga kabupaten kota dan semua provinsi. Kita ngukur ini sudah mulai berjalan proses entry meetingnya. Minggu depan sudah eksekusi di lapangan sampai dengan akhir Oktober. Turun semua ya Pak? Kita turun semua, mengambil data dan informasi, dan ini juga adalah bagian dari pemenuhan Astacita ya, Prioritas Nasional ke-7, Ombudsman yang diminta untuk melakukan pengukuran yang kami sebut opini Ombudsman RI. Ini ibarat seperti BPK. Iya, opini BPK itu BPK. punya opini BPK. Ya, yang hanya WTP dan lain-lain. sebagainya. Jadi kalau BPK itu fokusnya pada bagaimana tata kelola keuangannya, jadi uang diputar gitu ya. Ombudsman itu uang diputar lalu hasilnya apa? Hasilnya itu adalah pada layanan publik dan pembangunan tentu saja. Nah, Ombudsman diminta untuk mengukur dampak dari uang tadi itu ke pelayanan publik seperti apa gitu ya. Kita nanti akan ukur wajah layanan publik kita. Nanti mungkin akan dibagi kategorinya yang tinggi misalnya kualitas pelayanan publiknya, yang sedang, yang rendah dan sebagainya. Berarti memang akan langsung ke lapangan dengan berinteraksi juga langsung berinteraksi dengan masyarakat yang merasakan. Karena kami akan ngukur institusi penyelenggara pelayanan publiknya
tapi juga bertanya kepada masyarakat. Apa kata masyarakat terkait layanan publik di suatu kabupaten, di suatu kota, di suatu provinsi maupun kementerian lembaga. Tetapi juga kita mau melihat sejauh mana mereka patuh, ya patuh pada standar yang ada, pada nilai-nilai anti maladministrasi dan sebagainya. Intinya kita mau melihat keluaran dari kerja pemerintah, karena pada akhirnya tugas pemerintah untuk negara hadir itu kan adalah lewat instrumen pelayanan publik. Sesibuk apapun kami di pemerintahan, di birokrasi misalnya, lembur sampai malam dan sebagainya, itu buat masyarakat itu kan adalah sibuknya kita saja gitu. Yang penting buat mereka adalah ketika dia mau mengakses layanan pendidikan, kesehatan, sampai kemudian urusan pertanahan, negara hadir atau enggak gitu. Nah, dalam konteks itulah Ombudsman mengawasi negara hadir tidak dalam kehidupan masyarakat lewat berbagai aksi-aksi pelayanan publiknya. Ini nanti akan ada potret atau raport yang kami sebut opini Ombudsman RI. Nah, ini pencegahan. Yang sehari-hari yang kami kerjakan di sisi lain adalah pemeriksaan itu. Nah, ini banyak sekali laporan atau pengaduan ke Ombudsman tadi itu. Dan saya khususnya menangani bidang terkait dengan pertanahan, lalu perhubungan, lalu kemudian perumahan dan kawasan pemukiman, lalu pekerjaan umum dan transmigrasi. Yang mungkin sangat kompleks buat paling tidak saya yang menangani di belakangan adalah isu pertanahan. Isu pertanahan gimana kita Pak? memang, Pertanahan itu Pak. Nah, ini mungkin gambar besarnya ya. Urusan layanan pertanahan itu kan selama ini selalu urusan hilir. Urusan bagaimana kemudian ketika orang mau turun waris misalnya, atau kemudian mau untuk urus alas haknya, atau naikin alas hak dari misalnya hak guna bangunan jadi SHM misalnya, itu hilir. Tetapi setelah berada di dalam pengawasan ini, saya menyadari satu hal, bahwa isu kita itu ada yang sangat struktural, isu besar ya. Gambarnya begini, luas wilayah Republik ini kan sekitar 5 juta meter persegi. Dari 5 juta ini 2 jutanya itu daratan, 3 jutanya lautan. Dari 2 juta ini 65% itulah wilayah hutan. Wilayah hutan ini pasti Kementerian ATR BPN tidak bisa masuk karena itu kan memang bukan ranahnya dia. Dia ngurus di 35%-nya ini. 35% dari luas daratan tadi itu. Nah, tanah-tanah yang di 35% ini, itu tanah-tanah yang ada yang memang itu sudah clean and clear jadi milik seseorang. Gitu. Tetapi masih bahkan sebagian besar, tanah-tanah itu dalam sengketa, konflik kepemilikan. Orang yang sudah misalnya bahkan ratusan kepala keluarga, sudah berdiam di situ, yang kita sebut penguasaan fisik, misalnya ada sudah 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Lalu kemudian dia mau mengurus apakah turun waris atau dia mau mengurus sertifikat untuk hak milik misalnya. Dan dalam proses dia mengurus itu, lalu kemudian dia urus ke BPN ini atau Kantah, kantor pertanahan kalau di kabupaten kota. Dalam proses dia mengurus itu ternyata kemudian muncul surat dari entah institusi mana, apakah BUMN misalnya atau institusi pemerintah atau siapapun, masuk surat untuk notifikasi bahwa itu adalah milik saya, klaim aset gitu. Klaim aset. Nah, dalam proses klaim aset ini kemudian ATR BPN itu kemudian menghentikan proses misalnya gitu, karena ini hanya akan bisa berlanjut kalau ada proses konfirmasi dan sebagainya. Disinilah kemudian terjadi ketidakpastian gitu ya. Satu sisi ada hak atau penguasaan fisik terhadap sebidang tanah. Sisi lain ada klaim aset, ya entah karena apa, mungkin sejarahnya dulu seperti itu, ada soal perampasan, ada penyerahan dan sebagainya. Ini isu yang besar kita, gitu. Ketika kemudian proses tadi misalnya tidak lancar di BPN ATR atau bahkan stop, lalu kemudian masyarakat yang tadi sudah berdiam di situ misalnya 40 tahun, lapor ke Ombudsman. Ketika Ombudsman kemudian turun, nah ini sudah mulai kemana-mana isunya, gitu kan. Sudah muncul, jangan sampai Ombudsman terlibat dalam turut serta penghilangan aset, yang membawa ke kerugian negara dan sebagainya. Ini memang kita butuh hati-hati betul ya, antara satu sisi proses administrasi yang harus Ombudsman tangani, sisi lain ini kemudian irisan ke penegakan hukumnya. Nah, ini memang butuh kolaborasi antara kami di Ombudsman, Kementerian ATR BPN,
dengan aparat penegak hukum agar kemudian ini satu kesatuan bahasanya gitu. Tidak lalu kemudian ada pihak tertentu yang kemudian akan disangkakan sebagai pihak yang turut serta dalam penghilangan aset atau membawa kerugian negara. Dan itu per definisi hari ini korupsi kan ke sana. Tidak selalu kemudian saya dapat apa, tapi ketika saya turut serta itu kan kemudian bisa berimplikasi ke sana urusannya gitu. Nah, yang begini-begini ini yang saya kira perlu penataan, dan sebagian besar isu pertahanan kita ada pada soal seperti ini, ada pada soal sengketa lahan atau konflik dan sebagainya itu. Dan benar banyak maklar kasus juga ya, Pak? Oh iya, kalau sudah begini, nah itu isu yang kedua ya, isu di mana soal kemudian kedudukan hukum dari produk yang kita sebut seperti misalnya sertifikat. Kan pemahaman kita adalah sertifikat itu, apalagi kalau sudah SHM, dia adalah bentuk produk hukum tertinggi, alas haknya itu sudah tertinggi gitu. Tetapi ini juga tidak tertutup kemungkinan bagi sebagian orang untuk mempersoalkan, bahkan memperkarakan ini gitu, yang membawa ketidakpastian bagi para investor misalnya. Sehingga hari ini juga para investor itu kalau sekedar sertifikat, dia mikir-mikir juga. Dia butuh kepastian putusan inkrah dari peradilan. Nah, dalam proses menuju ke sana, muncul para pemain tadi itu, yang kemudian ada sertifikatnya lalu dia mempersoalkan. Nah, kalau sudah seperti ini, investor akan mikir itu. Yang mempersoalkan ini belum tentu adalah orang-orang yang punya kaitan langsung, atau belum tentu dia punya legal standing yang sangat kuat gitu kan. Nah, dan belum tentu itu memang berkonflik atau bersengketa begitu belum ya. tentu Jadi juga, kayak untuk menguji gitu ya. Dia sekedar menguji dan sebagainya. Jadi memang hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian ini itu harus dibereskan gitu ya oleh pihak pemerintah. Menguji gitu. Dan dia itu sudah mengamankan semua ya, peradilan gitu-gitu, Pak? Nggak tahu saya kalau maklar sampai ke kasus situ tuh ya. sampai... Nggak tahu kalau sampai ke situ, tapi pasti bahwa dalam prakteknya itu ini kemudian sengketa atas alas hukum tadi itu, alas hak bagi pemiliknya itu marak terjadi. Dan itu yang membuat kemudian orang lalu dia karena ketidakpastian gitu, dia menghentikan dulu proses itu. Sekarang ada kecenderungan orang kemudian nunggu dulu inkrah dulu peradilan, baru kemudian misalnya saya baru berani untuk membeli dan berinvestasi gitu. Nah, ini yang begini kan jadi isu-isu besar yang kita harus tangani. Saya kira dua isu itu, klaim hak dan kepastian produk alas hak itu harus bisa dibereskan. Dan hari ini Agnes dan Niko, DPR sedang menyusun, mungkin dari pemerintah dulu inisiatifnya, RUU Administrasi Pertanahan. Komisi 2, tapi saya rasanya belum ke sana, ini masih penggodokan di Kementerian Atr BPN. Dari sisi Ombudsman, ini undang-undang yang sangat tepat, rancangan undang-undang sangat perlu, karena problem kita itu di sisi problem administrasi, tapi bukan sekedar hilirnya, bukan sekedar misalnya tadi harusnya 5 hari kok kemudian 10 hari misalnya, lalu kemudian dipercepat jadi 5 hari misalnya, bukan sekedar itu, tapi isu-isu besar ini harus bisa ditangani, isu tentang klaim atau sengketa aset, lalu kemudian kedudukan hukum dari produk yang dipegang oleh para pemegang sertifikat itu. Menarik. Jadi banyak ya, Pak, tadi dari hulu, hilir, bahkan sampai pertanahan. Yang ternyata banyak ya, tadi kan Bapak juga ada perhubungan dan lain-lain ya, Pak. Jadi banyak hal ya, Pak, yang banyak potensi-potensi maladministrasi. Banyak, banyak, dan pemain juga banyak. Pemainnya banyak. Banyak juga. Mungkin juga maklernya banyak juga. Wah, itu dia. Dan tapi yang penting ya tadi sih, emang jangan sampai sapu yang seharusnya membersihkan itu kotor. Jadi sapunya juga harus bersih. Dan itu batu uji untuk kami. Batu ujinya adalah kalau kita mau untuk produk kita dihormati, produk kita diikuti, maka pastikan integritas juga kuat. Kalau kita mau menyapu kotoran, maka sapunya harus bersih, kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Robert. Terima kasih untuk Pak Robert. Pencerahannya lah, untuk diskusinya ya. Sebenarnya banyak ya, Pak, yang bisa diceritakan kalau Ombudsman itu. Sebenarnya kepo sih ya, maladministrasi dan modus-modus yang terjadi. Mungkin lain kesempatan yang lain kesempatan. Modus bukan hanya di percintaan. Oke, thank you Pak Robert. Sehat terus, sukses selalu. Oke, sahabat Kompas, kita sudahi ya bincang-bincang kita dengan Pak Robert hari ini. Kita bertemu di episode selanjutnya.